Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul ya di Zoom meeting ini dalam rangka mengadakan talk show. Salam serta salam tak lupa kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan talk show bersama Akhina Diva Farhani selaku Ketua Pelaksana Siskom 30. Dan insya Allah tema yang bakal kita bahas ini adalah tentang apa sih itu pentingnya mengikuti Siskom bagi mahasiswa Muslim FMIPA UNJ. Baik, untuk persingkat waktu langsung saja kita mulai saja acaranya. Persilakan pada moderator. Apakah sudah stay moderator? Cek. Suaranya masuk nggak? Ya, masuk. Oke, insya Allah siap. Untuk Diva, apakah sudah stay juga? Sudah. Oke, langsung saja serahkan pada moderator. Syukran. Terima kasih kepada saudara Fikri ya, yang sudah membuka agenda pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kumara, selaku staf Lembaga Dakwah Ulul Albab. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari Lembaga Dakwah Ulul Albab gitu ya, akan coba berbincang-bincang bersama dengan Diva Farhani selaku Ketua Pelaksana dari Siskom ke-30. Bincang-bincang malam pada hari ini kita akan coba bertanya gitu ya, lebih dalam terkait pentingnya mengikuti Siskom bagi mahasiswa baru, khususnya mahasiswa Muslim FMIPA UNJ. Nah, mungkin sebagai permulaan kali ya, gimana nih ke Diva, udah terhubung belum Diva? Iya Kak, terhubung Kak. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, gimana kabarnya Diva? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, masya Allah, alhamdulillah ya. Udah siap belum nih kita kira-kira kita bakal bincang-bincang pada hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu karena Diva sudah siap juga, mungkin kita mulai kali ya. Kita mulai dengan pertanyaan yang simple dulu, yang paling umum dulu. Mungkin yang masih banyak ditanyakan ya oleh mahasiswa baru, apa sih itu Siskom gitu. Nah, mungkin Diva bisa sedikit menjabarkan gitu apa itu Siskom itu sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siskom, ya. Dari namanya Siskom itu ada kepanjangannya. Siskom itu kepanjangannya Studi Islam Komprehensif. Dan teman-teman juga dari LDK bisa mengenali dengan SWI, Studi Wisata Islam versi FMIPA. Dan Siskom ini merupakan agenda dari Lembaga Dakwah Ulul Albab L2 FMIPA UNJ yang dilaksanakan setiap tahun, dan alhamdulillah di tahun ini sudah mencapai tahun yang ke-30. Jadi Siskom 30 namanya, dan Masya Allah gitu ya, udah ke-30, lebih tua gitu dari Aneh aja 19 dan ini ke-30 gitu. Dan Siskom ini pesertanya terkhususkan untuk mahasiswa baru FMIPA dan tentunya yang Muslim. Jadi untuk teman-teman itu dibuat yang angkatan 2021. Paling itu Kak untuk Siskom itu. Oke, berarti Siskom ini bisa disebut agenda eksklusif gitu ya buat mahasiswa baru kita nih, ya khususnya mahasiswa baru 2021 yang mau lebih apa ya, mungkin mau lebih memperdalam ilmu Islam gitu ya, atau ilmu agama. Nah, teman-teman buat mahasiswa baru 2021 khususnya mahasiswa FMIPA bisa banget nih untuk spill dikit gitu ya, atau cari tahu sedikit tentang Siskom, atau mungkin ikut agenda Siskom ini nanti. Oke, setelah kita coba menjelaskan ini Kak, apa sih itu Siskom gitu ya. Nah, mungkin terpikiran gitu di benak para mahasiswa baru ini, kenapa sih kita harus ikut Siskom gitu. Nah, mungkin pada Diva gitu ya, kira-kira mengapa sih kita itu perlu banget untuk ikut Siskom gitu, khususnya mahasiswa baru FMIPA ini.
Oke, iya. Tadi udah dikasih tahu ya kalau Siskom ini hanya untuk mahasiswa baru yang Muslim FMIPA dan setiap tahunnya itu akan ada dan teman-teman di tahun depan jadi nggak bisa ikut gitu di Siskom. Dan selain itu Siskom ini teman-teman nanti di rangkaiannya insya Allah mendapatkan ilmu, pengalaman, dan insight-insight baru atau pandangan baru gitu terhadap materi-materi yang akan dibahas. Insya Allah nanti pematerinya ada Kak Fatur UGM, terus ada Ustadz Akmal dan Ustadz Muzamil. Tentu beliau-beliau ini insya Allah sudah memadai untuk menyampaikan materi dari yang topik yang nanti akan dibahas. Dan di sisi lain, teman-teman insya Allah akan bertemu dengan mahasiswa baru yang lain gitu di prodi yang lain dan juga bisa menambah relasi, kenalan dan tentunya kita menjalin ukhuwah sesama seorang muslim gitu. Dan yang terpenting dari Siskom ini kita sebagai panitia dan kakak-kakak dari pesan kakak-kakak Lembaga Dakwah Ulul Albab bisa menyampaikan kondisi atau budaya seorang Muslim di FMIPA terhadap mahasiswa baru gitu dengan adanya istilah budaya Muslim UNJ nanti teman-teman di situ akan mengenalinya ada 10 ada contohnya SAW sholat awal waktu SPD setiap pagi duha dan tibas gitu, tilawah ba'da sholat dan lain sebagainya. Nah di situ nanti teman-teman dikenali dan juga budaya-budaya atau kebiasaan baik seorang muslim, seorang mahasiswa muslim di FMIPA lainnya seperti ngaji bareng, terus baca surah Al-Kahfi, Al-Matsurat dan lain sebagainya. Nanti di situ teman-teman dikenali. Nah itu dia insya Allah hal-hal yang terpenting yang mau kita point out atau yang kita berikan ke mahasiswa baru. Oke, dari yang saya tangkap gitu ya Kak, kalau misalkan di Siskom itu nanti bakalan akan ada gitu materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang cukup luar biasa gitu ya, dan bisa dibilang berkompeten di bidang-bidangnya masing-masing gitu. Nah, dan juga mungkin bagi mahasiswa baru itu sendiri, mungkin bisa lebih mengenal lagi nih teman-teman ya, rekan-rekan perjuangannya, yang satu angkatan mungkin ya, yang terutama juga saudara-saudara muslim satu angkatannya di FMIPA ini. Nah, tadi poin utamanya dari kakak-kakak panitia mungkin ya, akan menjadi suatu ajang untuk memperkenalkan budaya-budaya muslim di FMIPA, dan supaya juga teman-teman akhirnya mengenal lebih jauh terkait budaya-budaya muslim tadi dan bisa menerapkannya di kehidupan perkuliahan nantinya. Oke, cukup banyak gitu ya alasan-alasan yang akhirnya bisa kita jadikan penguatan untuk akhirnya mengikuti Siskom. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Iva gitu ya, mengingat tahun ini masih dalam kondisi pandemi gitu, masih dalam kondisi pandemi. Nah, untuk Siskom ke-30 ini sendiri akan dikemas seperti apa gitu dari panitia-panitia Siskom itu sendiri, Kak? Apakah diadakan secara luring atau daring gitu? Dan konsep seperti apa yang diusung untuk tahun ini? Oke, insya Allah Siskom ini masih dijalankan secara daring ya atau online gitu biasanya melalui video conference dan rencananya insya Allah juga akan ada bentuk-bentuk inovasi dan bentuk lainnya yang supaya bentuk online ini selama 2 tahun terakhir itu sepertinya kayaknya kita jenuh banget gitu. Insya Allah ada inovasi baru dan bentuk lain gitu di video conference ini sehingga rangkaiannya enggak seperti apa namanya itu kayak webinar biasa gitu atau ya sudah masuk Zoom ngikutin dengerin kajian habis itu lanjut habis itu selesai gitu. Insya Allah akan kami berikan yang terbaik untuk Siskom di tahun ini walaupun bentuknya tetap daring. Oke, Masya Allah gitu ya. Walaupun tetap dilaksanakan secara online, tapi dari rekan-rekan panitia gitu ya, mengusahakan supaya agenda Siskom ini nggak sama kayak webinar pada umumnya gitu, yang cuma
kita hadir di Zoom, yang bahkan bisa jadi kita tinggal gitu aja gitu ya, yang minim interaksi juga dengan para peserta. Dan mungkin dari sistem ini teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru juga nih, khususnya di agenda yang dirancang gitu oleh teman-teman panitia sistem itu sendiri untuk tahun ini. Nah, selanjutnya kita bakalan nanya nih, kira-kira di sistem nanti kita bakalan ngapain aja nih Kak? Nah, ini kan pertanyaan yang paling banyak gitu ya. Kalau gue ikut sistem, gue mau ngapain aja ntar di sana gitu, apalagi daring gitu. Oke, ya. Pertama yang paling dari rangkaian yang paling apa ya sebutannya? Paling dari inti dari rangkaian kita ya ada di kajiannya di setiap Sabtu ya. Solo tadi sudah disebutkan juga pematerinya. Ada Kak Fatur, ada Ustadz Akmal, dan Ustadz Muzammil di setiap Sabtu tanggalnya 18 September, 25 September, dan 2 Oktober. Selain dari kajian itu, teman-teman nanti juga akan ada bentuk games, bentuk challenge, dan di setiap rangkaiannya ada juga ngaji bareng, dan ada juga seruan untuk mentoring gitu. Jadi teman-teman yang nggak ikut siskom bisa juga ikut mentoring di yang terkhusus di waktu yang diberikan saat agenda siskom itu. Jadi bisa ikutan juga di mentoringnya terutama ya. Dan selain itu siskom ini karena tadi kita tujukan untuk pembiasaan dan mengenalan budaya muslim, dan tentunya di agenda-agenda kebiasaan baik itu sendiri. Jadi nanti insya Allah di reminder sholat awal waktu, sholat duha, terus tilawah bareng, tilawah ba'da sholat, dan yang tadi disebutkan seperti Al-Kahfi Time, baca Al-Matsurat, dan itu sih. Jadi rangkaian games, challenge, insya Allah ada juga pengingatan kebaikan lainnya seperti share pamflet apa gitu tentang pengingat quote atau hadis. Nah, insya Allah di situ nanti ada. Oke, luar biasa gitu ya, dari seluruh rangkaian coba dirangkai oleh teman-teman dari Siskom gitu. Di antaranya tadi ada pemateri-pemateri yang bakalan mengisi di Siskom itu sendiri tadi ya, udah disebutkan ada Kafatur, ada Muzamil dan lain-lainnya, yang tentunya juga bakalan diselingi dengan game dan challenge-challenge juga yang bakalan membuat teman-teman tidak hanya mendengarkan materi saja gitu, tapi juga dapat berinteraksi langsung dengan mahasiswa juga, dengan pemateri juga, dan lain-lainnya. Dan yang paling utama juga tadi mungkin akan ada gerakan atau seruan gitu ya untuk mentoring, di mana di dalam mentoring itu tadi akan disisipkan juga atau diisi pula dengan agenda-agenda yang berkaitan dengan budaya-budaya muslim tadi yang udah coba disebutkan oleh Kak Diva tadi. Oke, kita lanjut nih Kak. Pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira Kak Diva ini kan tahun lalu udah pernah ikut Siskom belum nih sebelumnya? Qadarullah waktu itu enggak ikut semua, hanya di day 1 di rangkaian pertama. Tapi paling enggak dari Kak Diva sendiri itu udah coba mengikuti gitu ya, pernah mengikuti dari rangkaian Siskom itu. Nah, kira-kira pengalaman dari kesan ataupun yang Kak Diva rasakan gitu ya di day pertama dari Siskom itu sendiri, kira-kira ada nggak itu Kak? Oke, insya Allah sambil mengingat juga ya, di saat itu ya kondisinya kita setelah Sabtu juga kalau nggak salah ya, jadi sama mirip dengan sekarang, dilaksanakannya hari Sabtu, jadi hampir sama, kita selesai kuliah, selesai dari Senin sampai Jumat, satu nge-zoom terus, dan udah mulai juga praktikum, jadi bikin laporan, ada yang tulis tangan, ada yang ketik. Jadi di saat itu ya memang penat gitu, udah zoom terus di Sabtunya Siskom zoom lagi nih. Nah tapi insya Allah saat teman-teman masuk
Nah, itu karena pematerinya Masya Allah luar biasa, terus dibawakan sama panitia rangkaiannya juga nggak mau ngebosenin, jadi ngikut gitu. Jadinya yang pertama cuman mau ikut Zoom, terus ya udah matiin kamera gitu, ngapain gitu sambil buka HP atau gimana, yang penting ngikut gitu. Tapi karena dengar pematerinya, jadi wah kok menarik juga ya, kok eh, pesan atau isi materinya kok relate banget gitu sama kuliah gitu, kok kayaknya ini bisa gitu diambil manfaatnya gitu buat kuliah nanti gitu. Dan selain itu Ane juga tanya-tanya gitu ke kakak-kakak dan teman-teman lain yang ikut Siskom, dan ternyata sama gitu, kok banyak materi yang ternyata nanti dibutuhin gitu saat kita kuliah, maksudnya terhadap mental dan spiritualitas kita. Karena di Siskom ini karena didesain untuk membangun karakter Muslim, jadi tentu kita selalu melihat permasalahan lika-liku hidup di perkuliahan kita dalam kacamata seorang Muslim gitu ya. Nah, selain itu yang udah capek dari kuliah terus di hari Sabtunya ikut Zoom lagi, nah ngelihat pemateri semangat, nah di situ juga karena kita ada FGD, ada juga ketemu teman-teman lain dan kakak-kakaknya, jadinya kayak ya udah cair aja lagi gitu. Jadinya kitanya jadi seru-seruan. Emang insya Allah Siskom didesain seperti itu. Jadi setelah dari Senin sampai Jumat capek kuliah, capek kalau sekarang mungkin untuk kakak-kakaknya udah capek organisasi, ikut lomba, ikut kepanitiaan dan lain sebagainya. Dan di Sabtunya kita insya Allah refreshingnya lah gitu. Dan itu kalau online sekiranya begitu. Tapi dan cerita untuk offline-nya, wah, Masya Allah ini lebih seru lagi. Dan Ane sendiri hanya diceritain doang gitu, belum pernah ngerasain gitu. Tapi yang Ane dengar gitu pas dari cerita kakak-kakaknya itu kok kayaknya memang benar seru banget gitu. Mereka offline nginap di villa gitu ya, daerah Puncak yang tahun lalu tuh 3 hari. Dan kayaknya walaupun kita ceritanya gitu secara online gini karena kita belum pernah ketemu juga dengan kakak-kakaknya, tapi kok kayaknya dari mereka tuh apa ya sebutannya, kayak ceritanya tuh jujur tulus banget gitu, kalau seru banget gitu, walaupun secara online ceritanya, tapi yang offline itu bisa kerasa banget. Dan benar sih karena kita udah jenuh online ini, kalau kita mundur gitu ke yang pas offline kayaknya ketemu teman, ketemu orang baru gitu, suasana baru, apalagi terus itu anggap aja kayak jalan-jalan juga, refreshingnya jadi lebih kerasa gitu, walaupun capek jalan kan jauh ya, tapi ya itu. Dan itu kesannya ya, pesannya dari kakak masih sama ya, insya Allah saya juga sama gitu. Pesan untuk teman-teman yang mau ikut Siskom itu, karena ini agendanya hanya untuk maba Muslim angkatan saat ini, angkatan 2021, jadi jangan lupa daftar, ajak juga teman-teman lainnya, luruskan niat teman-teman masuk UNJ ini, dan juga terkhusus masuk FMIPA ini itu buat apa. Dan selain dari itu semua, coba niatkan itu semua pekerjaan kita hanya pada Allah, dan insya Allah dengan sistem ini kami bisa memfasilitasi teman-teman untuk mencapai dari tujuan itu, dari supaya semua pekerjaan teman-teman bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala.
luar biasa banyak kesan dan pesan yang baik itu dirasakan langsung oleh Diva maupun melalui dari kakak-kakaknya juga gitu ya, yang mungkin Siskom ini udah berjalan selama 30 kali gitu ya, 30 dalam perjalanannya sudah 30 terlaksana, 30 kali terlaksana, dan itu udah mulai melalui lika-liku offline maupun online gitu ya, yang mungkin dirasakan oleh Kak Diva sendiri itu di agenda online-nya. Nah, mungkin berkaca dari yang agenda saya ikuti ya, karena saya mengikuti Siskom yang offline yang ke-27, iya 27 kalau nggak salah 27, dan itu emang benar-benar bakalan capek sih. Kenapa capek? Karena itu hari Jumat ya kita berangkat, dan itu benar-benar selesai dari perkuliahan gitu. Bayangkan gimana letihnya, akhirnya kita berangkat bareng-bareng ke puncak gitu ya buat agenda Siskom ini. Tapi poin utamanya mungkin ya yang teman-teman perlu ketahui dan juga dihadirkan di dalam Siskom online ini, yaitu kebersamaannya teman-teman, kebersamaan dengan saudara-saudara sama Muslim, yang saya rasa ya ketika sampai di sana tuh akan terbayarkan dengan kebersamaannya, dengan pembiasan-pembiasan dilakukan di sana gitu. Dan itu juga yang berusaha dihadirkan oleh panitia Siskom pada tahun ini gitu. Terlepas dari agenda tahun ini dilaksanakan secara daring. Nah, itu dia mungkin ya gambaran sedikit terkait Siskom yang mungkin akan dilaksanakan tahun ini, dan insya Allah juga akan dilaksanakan pada bulan ini gitu ya. Nah, mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir Kak Diva dari sesi sharing-sharing kita pada hari ini gitu ya. Mungkin sebagai penutup bisa nih dari Diva untuk menyampaikan closing statement untuk mahasiswa baru nih yang mungkin masih bingung atau ragu mau ikut Siskom itu gitu. Oke, Bismillah. Tadi juga sekalian ambil dari perkataan Kak Ardi yang kebersamaan kita. Nah, insya Allah dengan teman-teman membuka diri dan mencoba kita mengenali kondisi budaya dan lingkungan seorang mahasiswa Muslim di FMIPA, karena kita Siskom ini memfasilitasinya, teman-teman coba dulu deh gitu, lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang mahasiswa Muslim lakukan di FMIPA ini, di perkuliahannya, di organisasinya, di kepanitiaannya, dan terlepas dari itu juga bagaimana bentuknya. Dan insya Allah teman-teman nggak usah takut, niatkan dulu Bismillah, ikut Siskom, supaya hal-hal yang sebelumnya teman-teman nggak tahu, dan bahkan kadang tuh kita merasa nggak mau tahu gitu, karena takut ada apa gitu. Tapi teman-teman Bismillah dulu, dan insya Allah dengan adanya Siskom ini teman-teman bisa kebuka gitu pandangannya terhadap apa bentuk bagaimana budaya dan kebiasaan seorang mahasiswa Muslim di FMIPA ini. Dan insya Allah teman-teman nanti akan dituntun dan dipandu sama kakak-kakaknya, sama panitia. Dan selain itu, untuk closing statement yang masih bingung bisa juga kontak nanti ke kontak personnya itu bisa ke Ane juga bisa, dan ke yang di BC-BC-an, atau cek di IG Siskom itu sendiri @siskom30, dan bisa juga cek di IG L2 ululalbab.png. Insyaallah itu Kak Hardi. Oke, luar biasa gitu ya. Bagi teman-teman yang masih penasaran, itu tadi dicoba buka ya, dicek juga di Instagram Siskom, karena di sana bakalan banyak informasi-informasi yang bakalan teman dapatkan gitu dari Siskom itu sendiri. Pun kalau misalkan teman-teman akhirnya masih belum dapat nih informasi yang saya dapatkan gitu, bisa nih teman-teman hubungi dari kontak person yang tersedia, baik itu di Instagram atau melalui jarkoman sebaran-sebaran yang teman-teman dapatkan melalui grup-grup yang teman punya gitu. Pun kalau misalkan masih kurang penasaran juga, bisa nih tadi udah ditawarkan juga bisa chat langsung ke Kak Diva buat nanya-nanya lebih langsung nih buat terkait Siskom. Oke, Ya,
Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, yuk kita coba cari tahu juga biar teman-teman ngikutin agendanya, nggak sekedar ikutan juga gitu ya, dan coba bisa memetik lebih banyak ilmu lagi dari agenda Siskom ini. Oke, makasih banyak kepada Diva atas jawaban pertanyaan pada hari ini. Masya Allah luar biasa, memberi wawasan baru gitu ya, membuka pandangan baru juga buat kita, buat saya juga mungkin buat agenda tahun ini, dan juga mungkin pastinya semoga bisa memberi wawasan baru juga buat mahasiswa baru yang ingin ingin berproses lebih baik lagi atau ingin coba mengenal Muslim itu seperti apa lebih dekat lagi di FMIPA itu juga. Oke, mungkin dari acara talk show pada kali ini dapat saya simpulkan gitu ya, kalau misalkan agenda Siskom ini merupakan agenda tahunan yang eksklusif, spesial khusus buat teman-teman mahasiswa baru FMIPA 2021, yang dimana dalam rangkaian acara Siskom ini akan ada pemateri-pemateri yang luar biasa, games, challenge, maupun dengan juga kegiatan-kegiatan pembiasaan yang bakalan teman-teman dapatkan gitu di agenda Siskom pada tahun ini. Dan berbicara manfaat, tentunya akan ada segudang manfaat yang akan teman-teman dapatkan apabila teman-teman mengikuti agenda ini dengan baik dan sesama gitu. Gak cuma mengikuti agenda ini cuma untuk hadir aja gitu, tapi juga untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari agenda Siskom pada tahun ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk sesi diskusi atau bincang-bincang kita pada hari ini. Makasih banyak sekali lagi kepada Diva yang telah menyempatkan waktunya, yang telah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan Siskom tahun ini. Saya Ardi Kumara selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Ya oke, Masya Allah ya luar biasa materi talkshow kita pada hari ini. Jadi kita sebagai teman-teman FMIPA mungkin insya Allah nggak bakal bingung lagi gitu ya, mau daftar atau enggak. Karena ini tuh udah kelihatan jelas banget gitu ya jawabannya, udah terjawab banget segala kebingungan teman-teman mahasiswa baru gitu. Wah mau ikut atau enggak, wah acaranya kira-kira bakal seru atau enggak, padahal kan online gitu ya. Yang kita tahu gitu online ya gitu-gitu aja paling di Zoom gitu. Nah, tapi ini mungkin bakal beda lagi gitu. Banyak challenge dan games yang mungkin akan merefreshing teman-teman juga yang penat dalam berkuliah gitu selama seminggu penuh. Dan buat teman-teman nih, jangan lupa ya ikutan daftar Siskom gitu. Selagi masih dibuka open registration-nya, jangan sampai ketinggalan karena insya Allah ya agenda ini bakalan bermanfaat banget buat kita ke depannya. Oke, Ane Fikri selaku MC pamit undur diri. Mari kita tutup agenda pada hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar secukupnya, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.